Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Minggu 31 Mei 2026, renungan kita berjudul Dendam yang Terus Dipelihara. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Pada tanggal 31 Januari 2012, Norman Johnson, pensiunan guru dan pelatih atletik yang dihormati di Madison High School, South Dakota, Amerika Serikat, ditemukan tewas di rumahnya setelah ditembak 2 kali di wajahnya. Orang yang menembak Johnson ternyata adalah mantan teman sekelasnya waktu SMP. Dia adalah Carl Erickson yang saat peristiwa penembakan itu telah berusia 73 tahun. Keluarga Johnson menyatakan kebingungan dan kesedihan mendalam. Karena Johnson dikenal sebagai sosok guru dan pelatih berdedikasi yang mempengaruhi generasi murid selama puluhan tahun. Penembakan Johnson juga mengguncang komunitas Madison High School. Rekan sejawat Johnson sangat terkejut karena peristiwa ini. Lalu, apa yang melatari tindakan brutal Erickson? Ternyata adalah dendam lama. Erickson mengaku ia telah menyimpan dendam begitu lama terhadap Johnson, lebih dari 50 tahun. Saat mereka masih di sekolah menengah pada awal 1950-an, Johnson disebut pernah mempermalukannya di ruang ganti tim olahraga dengan menaruh pelindung olahraga di kepala Erickson. Kenangan pahit itu, menurut Erickson, terus menghantuinya hingga dewasa dan menjadi sumber obsesi yang mengarah pada tragedi berdarah itu. Pengadilan menetapkan status Erickson sebagai orang yang bersalah dalam pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman penjara seumur hidup. Raja Daud juga punya rasa dendam di masa tuanya. Ia masih menyimpan sakit hati pada Simei yang pernah mengutukinya. Waktu itu Raja Daud sedang dalam pelarian karena anak kandungnya, Absalom, memberontak kepadanya dan ingin membunuhnya. Ketika dalam perjalanan, Simei dari keluarga Saul mengutuki Daud. Ia melempari Daud dengan batu dan menyebutnya sebagai pembunuh. Waktu itu sebenarnya Daud tidak terlalu mempedulikan Simei, bahkan mencegah para prajurit yang ingin membunuh Simei. Setelah kematian Absalom dan Daud kembali menjadi raja Israel, Simei menemui Daud untuk meminta ampun. Dan Daud pun mengampuninya. Bahkan Daud bersumpah tidak akan membunuh Simei. Tetapi bertahun-tahun kemudian, di masa tuanya, Daud memerintahkan anaknya Salomo yang menggantikannya sebagai raja Israel untuk membunuh Simei. Dengan demikian, Daud mengingkari sumpahnya kepada Simei. Sikap Daud ini sangat menyedihkan. Merasa dipermalukan atau direndahkan oleh orang lain memang sangat menyakitkan. Seperti yang dialami oleh Erickson dan Daud. Tetapi pengalaman seperti itu seharusnya sudah kita lupakan setelah peristiwa tersebut berlalu bertahun-tahun, bahkan belasan hingga puluhan tahun. Dendam yang dipendam begitu lama
sangat berbahaya karena dapat berakhir pada tindakan pembalasan yang sangat mengerikan, yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dendam seharusnya dihilangkan agar hidup kita menjadi tenang, terutama di masa tua. Kata-kata bijak hari ini, menyimpan dendam akan membuat hidup tidak tenang, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan ini sangat baik, sangat bagus buat kita semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama di dalam doa. Bapa, mampukan aku untuk tidak dendam kepada orang yang pernah menyakitiku. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Mari buang semua amarah, dendam, dan kebencian. Semuanya ini tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semuanya. Haleluya. Amin.